Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Gimana? Fisiknya sehat? Sehat. Begitu juga dengan rohani kita harus juga sehat. Pak Guru lihat di sini ada sampah, mungkin dari kalian di belakangnya sampah. Nah, itu bisa muat. Tapi kan juga meja kursinya ya, meja kursi dirapikan juga. Taruh aja di sini aja, itu sampahnya nih. Oke, terima kasih. Kalau kelas sudah bersih, jadi belajarnya jadi nyaman, menyenangkan nantinya. Oke, kita lanjut. Jarang ke kelas, pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Nanti apa yang kita dapatkan dari Pak Guru supaya ilmu itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, Tiara, pimpin doa ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dalam hati, Tuhan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tiara. Oke, sekarang Pak Guru cek hadiran kalian ya. Gimana Tiara? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke, syaratkan untuk pembelajaran selanjutnya jangan sampai kalian itu tidak hadir atau apa. Kalau ada keperluan saksi dan sebagainya nanti tinggal kirim surat aja ya. Bisa secara langsung, bisa juga lewat via WA. Paham ya? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Mungkin semester kemarin, semester 1 masih ingat pelajaran yang sudah Pak Guru ajarkan? Masih ingat? Ingat, oke. Tentang apa? Globalisasi, oke. Globalisasi itu adalah pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari satu negara ke negara lain. Nah, sehingga batas negara itu sudah tidak jelas. Istilahnya adalah batas negara itu sudah tidak ada lagi. Itu yang disebut dengan globalisasi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi. Salah satu contohnya adalah punya HP. Punya. Oke. HP itu adalah salah satu pengaruh globalisasi di bidang teknologi. Kalian sudah bisa mengaplikasikan WA, Instagram, itu adalah salah satu pengaruh globalisasi di bidang teknologi. Sekarang Pak Guru tanya, kalau pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, ada yang tahu? Coba disebutkan ya. Tadi perdagangan luar negeri atau yang disebut dengan perdagangan internasional atau nama lainnya adalah perdagangan bebas. Oke, pada pertemuan hari ini kemarin sudah mempelajari tentang globalisasi. Sekarang kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Oke, yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke, yang keempat adalah menyajikan hasil diskusi mengenai persamaan dan perbedaan perdagangan dalam negeri dan
perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi, keempat tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai nanti. Secara garis besar materinya yaitu tentang perdagangan internasional. Materi yang pertama, perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang kedua, persamaan dan perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ini secara garis besarnya. Oke, dalam pembelajaran ini Pak Guru akan terapkan model pembelajaran problem based learning namanya. Model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Nah, gini konsepnya. Nanti Pak Guru akan kasih suatu masalah ke kalian. Masalah itulah yang akan kalian pecahkan bersama nanti secara kelompok dengan cara berdiskusi. Misalkan saya kasih masalah A, nanti kelompok berdiskusi mengerjakan dari buku, dari internet, dari bahan ajar yang Pak Guru berikan nanti ya. Jadi problem based learning berbasis masalah yang akan kalian pecahkan nanti melalui diskusi. Penilaian Pak Guru nanti di diskusinya menilai dari pertama keaktifan kalian. Jadi kalian itu harus masing-masing anggota harus bekerja ada yang pertama, oke? Ada. Berarti ketepatan waktu kalian juga. Sekarang Pak Guru kasih waktu sekian menit harus sesuai dengan waktunya, jangan sampai lewat. Makanya harus benar-benar fokus. Nilai yang Pak Guru kalau sikap nanti yang penting dengan kalian berbuat yang macam lah intinya. Nanti Pak Guru lihat sikap kalian, toleransinya, jujurnya gimana, dan sampai mencontek punya kelompok yang paham sampai sini? Oke. Dan nanti gambar di depan. Oke. 1, 2, 3. Gambar yang pertama ini gambar apa? Angkat tangan. Yang bisa jawab. Gambar apa? Nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Orang yang sedang berdagang melakukan jual beli di mana itu? Di pasar. Pintar sekali ya. Oke. Gambar yang kedua. Angkat tangan, kamu bisa. Gambar yang kedua. Pernah lihat apa ini? Ini di mana? Ya, jawabnya. Ini apanya? Gambar yang kedua adalah yang di belakang. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah bongkar muat barang di pelabuhan, pengiriman barang. Buka pelabuhan, masuk ke kapal besar, dikirim kemana? Yang kedua, yang ketiga juga sama ya. Jadi gambar ini adalah gambar tentang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Jadi masalah yang akan kalian pecahkan nanti yang pertama adalah persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional. Dua, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Dan yang ketiga, masalah yang akan kalian bicarakan adalah apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Oke, sampai di sini dulu. Dari gambar ini, mungkin dari kalian ada pertanyaan terkait apa yang kalian amati? Any question? Nothing? No, thanks. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berlanjut ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok. Bagi kelompok, sehingga kalian lihat di depan. Oke, kalian cari teman-temannya. Kelompok 1 sudah ada nama-namanya di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, pas ya? Oke. Kelompok 1 mana? Oke, pas ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Pas ya. Sekarang Pak Guru bagikan
LKPD dan bahan ajar. Kelompok 1 perwakilan 1 orang, kelompok 2 perwakilan 1 orang. Ayo teman. Kelompok 1 mana dulu? Kelompok 1 LKPD, bahan ajarnya 1, 2, ya. Kelompok 2 mana? 2 bahan ajarnya 1, 2, 3. Kelompok 3 3, 1, kelompok 4 ya, baku utamakan bahan ajarnya, baku utamakannya di kelompok 1 karena lebih, kelompok 2 baku utamakan, kelompok 3 nah, ini baku utamakan, ini bahan ajarnya ya, bahan ajarnya. LKPD sudah ada, bahan ajar sudah ada. Tidur. Oke, sudah jelas ya. Nah, di LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja kalau sudah ada di masing-masing kelompok, di sana tuliskan nama kelompok kalian, misalkan kelompok 1, kemudian tuliskan nama anggota kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih, tinggal ditambahkan saja ya. Kalian lihat, petunjuknya sudah ada di sana. Siapkan alat tulis kalian, jangan sampai sekolah nggak bawa ballpoint. Oke. Di sana petunjuknya baca dan pahami materi persamaan dan perbedaan dan faktor-faktor yang mendorongnya. Jadi di sini kalian isi ya, di kotak ini, di LKPD ini kalian isi. Jadi dalam kelompok kalian punya tugas masing-masing mencari di bahan ajar yang Pak Guru berikan di buku atau di internet ya. Yang mau internetan Pak Guru kasih. Tetep ya. Ya nih, baru tuliskan ya. Nama wifi-nya, password-nya. Ya di sana waktunya 20 menit. Kalian kerjakan ya? Ada yang bertanya? Nama kelompok. Oh, nama kelompoknya namanya yang itu Yang sana, ya aku sudah bagikan. Paham ya? Waktunya 20 menit. Ada pertanyaan tentang LKPD? Cara mengerjakannya? Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, sekarang kerjasamanya ditingkatkan, fokus, tidak ada yang tidur, tidak ada yang malas-malasan, semua bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Cari jawaban dari masalah yang ada di LKPD tersebut. Silakan dikerjakan. Silakan. Kalau ada kesulitan, tanyakan saja ke Pak Guru ya. Kalau sulit ya ditanyakan ya. Waktunya 20 menit. Kelompok 2? Siap ya? Tidak ada kesulitan? Oke, lanjut ya. Ayo kelompok 3 kerjasamanya ya. Ingat ya, Pak Guru nilai di sini, Pak Guru nilai. Aktifan kalian.
Boleh kok, gampang. Ini bukan nomor ada ya? Nanti. Tidak usah takut. Bagaimana? Lancar? Ada kesulitan? Tidak ada? Oke, pintar-pintar. Anak Pak Guru ini. Ya, coba. Ya, tulis penjelasan sedikit ya. Kalian bisa cari poin intinya. Kalau tulis kan intinya bisa menjelaskan dari poin itu. Nah, mesti harus semua. Gitu. Ada kesulitan? Tidak ada? Oke, lanjutkan. Waktu kalian lagi 10 menit. Oke, kayaknya kelompok 2 mau cepat selesai ya. Kelompok 3 ya. Oke, Guru lihat-lihat dulu.
Untuk penjelasannya, ambil poin pentingnya saja. Nah, yang penting nanti presentasinya bisa dijelaskan. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu bertanya. Jika memang merasa kesulitan, ada yang belum dipahami, tanyakan ke Pak Guru. Nggak usah malu-malu. Oh, kenapa? Gimana? Dari bahan aja. Pak. Wah, apa lagi kelompok 4? Ada kesulitan lagi? Apa yang ditanyakan? Ya tinggal kalian tulis. Kalau itu belum jawabannya, ya kasih penjelasan. Itu sepertinya. Ya. Kelompok 3 sudah? Oke, 3. Simpan aja dulu. Menunggu kelompok yang lain selesai ya. Sesuai dengan waktu yang kita sepakati, yaitu selama 20 menit. Masih ada sisa waktu. Yang sudah, simpan saja dulu jawabannya untuk persiapan presentasi. Bagi yang lain, silakan dilengkapi jawabannya. Ini presentasinya diatur ya. Siapa yang jadi moderator ya? Moderatornya siapa? Terus yang membacakan atau narasumber yang lainnya
Pak, apa lagi? Ada kesulitan lagi? Gimana kelompok? Ada? Sudah selesai? Belum? Menit lagi. Sudah? Belum ya? Aman ya? Oke. Dua menit lagi. Ayo, disegerakan. Lagi 2 menit. Nomor 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 3 kan tadi sudah. Bagaimana dengan kelompok 4? Sudah. Serius? Sudah ya? Oke. Sudah diatur? Moderator siapa? Yang narasumber yang menyampaikan hasil dari apa yang kalian diskusikan, yang menyampaikan. Narasumber namanya. Nanti moderator yang membuka, kemudian mempersilakan narasumber dibacakan. Setelah itu baru kalau ada pertanyaan tulis, kalau tidak ada selesai ya. Jadi teman-teman kelompok yang lain berarti sudah. Kalau sudah, baik kita mulai presentasi sekarang ya. Siap semua? Oke. Pak Guru ajar caranya tidak sesuai dengan urutan kelompok. Pak Guru ajar. Presentasinya di tempat duduk masing-masing, tidak perlu maju ke depannya. Tetap stay di tempatnya. Kelompok yang lain mendengarkan penjelasan dari kelompok yang presentasi. Nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan, caranya adalah kalian angkat tangan. Setelah selesai mereka menjelaskan, angkat tangan, sebutkan namanya, nanti biar Pak Guru nilai siapa yang aktif dalam presentasi. Misalkan saya
yang dari kelompok. Bisa dipahami anak? Ya. Oke, kalau bisa dipahami kita mulai. Pak Guru tunjuk sekarang aja. Nah, siapapun di sini yang aku tunjuk harus siap. Tidak ada alasan apapun. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Yang berapa sekarang? 12. 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, kelompok 3 yang presentasi pertama. Silakan kelompok 3. Kasih semangat dulu buat kelompok 3. Keras semangatnya nih. Nah, duduk saja, enggak apa-apa. Oke, fokus yang lain, dengarkan. Ya. Silakan kelompok 3, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Isma. Saya Sylvi Mulajan Tiara Fitri. Saya Agus Siti Aluna. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh Sylvi. Yang pertama, kami menganalisis persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dengan mengisi perdagangan internasional. Pertama, persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. 1. Sama-sama memperjual sesuatu. 2. Sama-sama termasuk ke dalam lingkup perdagangan ekonomi. 3. Sama-sama melibatkan pihak produsen, konsumen, dan distributor. 4. Sama-sama ingin memperoleh keuntungan. Suaranya dibesarkan ya. 2. Menganalisis perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional adalah: pertama, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. 2. Mata uang pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 2. Mata uang yang tidak digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. 3. Peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. 4. Kegiatan dilakukan dalam wilayah atau suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produk dari negara tersebut. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. 5. Perbedaan lain. Perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 3? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada yang mau menanggapi? Ya? Ada pertanyaan? Saran mungkin buat kelompok 3? Ada pertanyaan? Siapa yang aktif? Pak Guru dapat kasih nilai plus. Kelompok 4, ada pertanyaan? Kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Ada? Jelas ya? Jelas jawabannya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke presentasi yang kedua. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi yang kedua.
Kasih semangat buat kelompok 1. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi tentang persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh teman kita Andini Diva Utami. 1. Analisis persamaan perbedaan dalam negeri dan perdagangan internasional dengan persamaan. Sama-sama memperjualbelikan sesuatu. 2. Sama-sama termasuk ke dalam lingkup perdagangan ekonomi. 3. Sama-sama melibatkan pihak produsen, konsumen, dan distributor. 4. Sama-sama ingin memperoleh keuntungan. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. 1. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. 2. Mata uang yang digunakan. 3. Peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. 4. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Suaranya dibesarkan ya, biar teman-temannya yang lain bisa dengar. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lain sehingga biaya produksi lebih murah disebut keunggulan absolut. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memperlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. E. Perbedaan lain. Perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upaya dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi. Bagaimana kelompok yang lain ada pertanyaan, tanggapan? Silakan. Satu orang tuh, ya itu. Sebutkan namanya siapa? Diulang. Berpengaruh tidak perkembangan teknologi terhadap perkembangan ekonomi. Diulang pertanyaannya biar bisa suara yang keras, dipelankan juga biar temannya bisa catat pertanyaannya. Berpengaruh tidak perkembangan teknologi terhadap perkembangan ekonomi. Nah, silakan kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari kelompok 4.
Ada nggak pengaruhnya, gitu ya? Kalau ada, dijelaskan. Kalau tidak ada, dijelaskan juga. Ayo, berdua waktu. 1 menit. Pertanyaan yang sangat bagus dari Faradila ya, tentang pengaruh. Ayo Bro, satu, bagaimana? Atau perlu diulang pertanyaannya agak jelas? Berpengaruh tidak perkembangan teknologi terhadap perkembangan ekonomi? Nah, ada nggak pengaruhnya dari iptek ke ekonomi? Pengaruh di bidang iptek, lanjut ke pengaruh ke bidang ekonomi. Ada nggak pengaruhnya? Jika ada, akan jelaskan. Jika tidak ada, kasih juga penjelasan. Begitu. Oke, saya rasa cukup waktunya. Mungkin ada kelompok lain yang bisa membantu. Silakan. Yang mana? Yang mana? Kamu? Sebutkan namanya dulu, sebutkan namanya. Ya, nama saya Silvi Minajara Putri akan menanggapi pertanyaan dari kelompok Sabar. Kelompok ya? Tadi pertanyaannya Dibesarkan suaranya, dibesarkan suaranya. berpengaruh tidak perkembangan teknologi terhadap perkembangan ekonomi? Tentu sangat berpengaruh karena dalam perkembangan teknologi seperti misalnya handphone sangat berpengaruh ketika kita akan melakukan kegiatan ekonomi seperti berbelanja online dari handphone. Sepertinya itu berpengaruh. Bagaimana? Faradila, jawaban dari temannya Tiara. Jelas ya? Ya. Jelas ya? Jelas sekali Tiara menangani. Jagoan di sini kayaknya nih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, oke, waktu untuk kelompok 1 sudah habis. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya, yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udian Surjani. Saya Faradila Sa'adi. Saya Udian Surjani. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dibacakan oleh Faradila Sa'adi. 1. Analisislah persamaan perdagangan dalam Stop ya. Suara agak volumenya ditingkatkan. Nah, bisa kan? Agak keluarkan semuanya. 1. Analisislah persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Persamaan pembeli dan sama-sama memperjualbelikan sesuatu. 2. Sama-sama termasuk dalam lingkup perdagangan ekonomi. 3. Sama-sama melibatkan pihak produsen, konsumen, dan Distributor. Oke, lanjut. 4. Sama-sama ingin memperoleh keuntungan. 2. Analisislah perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaan. 1. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. 2. Mata uang yang digunakan sama. 3. Peraturan perundang-undangan sama hukum nasional. 4. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Perdagangan internasional. Pembeli dan penjual tidak
internasional, yaitu perbedaan harga barang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan. Sekarang yang mau bertanya, menanggapi, kasih saran, silakan kelompok 2, 1 dan kelompok 3 menanggapi presentasi dari kelompok 4. Katakan, mau bertanya? Bukan namanya. Baru pilih yang ini. Baru pilih yang ini ya. Silakan. Namanya siapa? Tanya bisa kan suaranya? Yang B, perbedaan kualitas sumber daya manusianya kurang tepat. Yang B di poin yang mana? Di poin yang mana yang kurang tepat? Yang Yang mana? dokter yang Di kalimat yang mana yang kurang tepat? sumber daya manusia yang tidak sama dari segi kualitas. Yang ditanyakan Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. ya, terus pertanyaannya adalah kurang tepat ya? Oke. Pertanyaan dari temannya Reddy di poin yang B, di faktor-faktor itu dia bilang jawaban kalian kurang tepat. Nah, bisa dijelaskan lagi poin yang B di faktor-faktor pendorong jadinya perdagangan internasional. Kalian jelaskan ke temannya Reddy. Oh, silakan. Dengarkan Reddy ya. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat bersama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik. Bagaimana? Reddy? Sudah jelas ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, satu. Oke, silakan. Pertama, dari persamaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang ketiga, sama-sama melibatkan pihak produsen, konsumen, dan distributor. Pertanyaan saya, apa itu distributor? Nah, apa itu distributor? Nah, dari siapa namanya? Heru. Apa itu distributor? Distributor. Boleh cari di internet, boleh. Apa kasih cari settingannya? Distributor. Distributor itu apa? Distributor. Yang punya pertanyaan sabar ya, masih dicarikan sama kelompok 4. Nah, pertanyaannya Heru ini memang ya, silakan. Distributor adalah pelaku atau subjek yang melakukan kegiatan distribusi. Bisa diartikan distributor adalah orang atau perusahaan yang mendistribusikan atau yang menyalurkan produk yang mereka beli ke pembeli. Mendistribusikan atau menyalurkan produk keluar. Bagaimana? Heru? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita kasih aplaus buat kelompok 4. Kita lanjutkan presentasi ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Lebih semangat lagi kelompok 2. Oke, dengan suara yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Yang keempat, perbedaan budaya secara suatu negara. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni lukis dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain. Yang terakhir, perbedaan lain. Perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami presentasikan. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Sekarang bagi kelompok yang lain ingin menanggapi, silakan. Saya Oke, yang terdekat dulu. Silakan, sebutkan namanya. Nama saya Norma Nantia dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan devisa? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang dimaksud dengan devisa? Silakan kelompok 2 ditanggapi, jawab. Devisa itu apa? Boleh. Kalau kesulitan kan tinggal search Mbah Google kan? Diperbolehkan di pelajaran Pak Guru pakai teknologi dan globalisasi. Cari jawaban lewat internet. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Oke, diulang, sebentar. Oke, enaknya ke yang jawab. Oke, dijawab silakan. Nomor 2. Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Semua barang maksudnya apa saja? Jadi, barang-barang yang termasuk devisa yaitu valuta asing, emas, dan surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional. Nah, bagaimana? Nurma? Jelas? Atau ada tanggapan lagi terhadap jawabannya? Jelas. Oke, jelas. Selanjutnya siapa? Sama pertanyaan tadi ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, oke. Kelompok 1 presentasinya rata-rata semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah bagus presentasinya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok. Tadi semua sudah presentasi, sudah kalian dengarkan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ada beberapa pertanyaan dan ada juga dijawab sekaligus sama kelompok yang sudah presentasi. Jadi sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari semua hasil kegiatan presentasi tadi? Ya, silakan ya, disimpulkan. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa membedakan perbedaan dan kesamaannya, dan juga kita jadi mengetahui apa saja faktor-faktor sehingga terjadinya perdagangan dalam negeri dan Perdagangan internasional. Kesimpulannya dia, jadi bisa tahu sekarang apa persamaan dan apa perbedaannya. Tadi sudah dijelaskan lengkap ya. Dan apa faktor-faktor yang mendorongnya. Tapi di sini Pak Guru akan lebih lengkap. Nah, terkait dengan diskusi tadi, Pak Guru akan menjelaskan secara lengkapnya sekarang apa sih persamaan, apa itu perbedaannya perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, dan apa faktor-faktor yang mendorongnya. Oke, jelaskan ya. Oke. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu perdagangan dalam negeri, apa itu perdagangan internasional. Ya, di slide ya, dari slide sudah ada di depan. Oke. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan yang masih dilakukan dalam wilayah satu negara, masih ruang lingkupnya satu negara. Misalkan negara Indonesia, jadi aktivitas penduduknya di ruang lingkup negara Indonesia saja perdagangannya. Misalkan saya masyarakat Lombok,
ingin berdagang ke Bali, ingin berdagang ke Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan sebagainya, tapi dalam ruang lingkup negara Indonesia. Misalkan perdagangan antar pulau, antar provinsi, antar kota. Jadi kesimpulannya dalam ruang lingkup wilayah satu negara. Tidak boleh ke negara yang lain. Itu disebut dengan perdagangan dalam negeri. Yang kedua, perdagangan internasional. Beda lagi. Tadi dalam satu wilayah atau dalam satu negara. Yang kedua adalah perdagangan internasional dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, perdagangan internasional suatu proses perdagangan yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan bersama. Contoh, terkait lagi Indonesia sudah negara tercinta kita. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara Asia Tenggara, dengan Malaysia misalkan, dengan Thailand atau negara-negara Arab, dengan Arab Saudi, dengan Irak, atau negara-negara Eropa, Inggris, Prancis. Kerjasamanya antar negara. Yang penting ada kesepakatan. Dalam bidang apa? Teknologi, misalkan. HP itu produk mana? Luar negeri kan? Ada yang dari Indonesia? Ada kan? Xiaomi, Realme, iPhone, Samsung kan dari luar negeri. Dari Korea, dari Jepang, dari Cina, dari Amerika, dari Inggris. Nah, jadi nanti perdagangannya antar negara. Kalau antar negara, ruang lingkupnya luas ya. Nah, itu yang disebut dengan perdagangan internasional dilakukan ruang lingkupnya antar negara. Lanjut ke permasalahan yang kita pecahkan tadi itu adalah apa sih persamaannya perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang pertama adalah sama-sama memperjualbelikan sesuatu. Jangan sesuatu, ingat sering ini, jangan. Sesuatu itu bisa barang, bisa jasa. Kasih contoh. Yang barang misalkan. Tadi bagus sudah sebutkan. Misalkan apa barang? Handphone. Sepeda motor, dia bilang Honda itu adalah merek pabrikan. Nah, sepeda motor, mobil, pesawat, barang tambah. Banyak punya. Jasanya apa? Tenaga? Contohnya Indonesia kan sering mengirimkan tenaga gawe ke Arab Saudi, TKI ke Malaysia. Sama-sama memperjualbelikan sesuatu itu. Persamaannya perdagangan dalam bidang perdagangan internasional. Luar negeri boleh. Yang kedua adalah sama-sama termasuk ke dalam lingkup perdagangan ekonomi. Jadi atas dasar prinsip ekonomi, tidak ada unsur yang lain. Sudah kita memperjualkan belikan sesuatu, sekarang harus berdasarkan prinsip ekonomi. Apa prinsip ekonominya? Untuk mencari untuk mencari keuntungan. Nah, inilah yang persamaan yang keempat. Nah, persamaan yang kedua lanjut ke persamaan yang keempat. Sama-sama mencari keuntungan. Kalau kalian dagang merugi nggak? Merugi? Pasti ingin mencari keuntungan. Saya juga kalau mau dagang nggak mau rugi. Jelas mau untung. Biar nggak bang modal nanti nggak banyak lagi utang di mana-mana lagi ruginya. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah sama-sama melibatkan pihak produsen, konsumen, dan distributor. Tadi ada pertanyaan ya, apa itu distributor? Yang pertama adalah produsen. Produsen itu adalah penghasil sumber daya alam tadi. Sumber daya alam banyak sumber daya alam itu. Hasil pertanian, hasil perkebunan, bahan tambang, gas, minyak bumi, segala macam. Yang jelas sumber daya. Konsumennya pemakai siapa? Kita masyarakat. Apakah itu penduduk dalam negeri atau penduduk luar negeri? Distributor yang menyalurkan barang dan jasa. Distributor yang menyalurkan barang dan jasa. Sama kayak saya sekarang punya toko, ada pesan online. Nah, saya kasih contoh aja distributor saya. Kamu antarkan ke Eropa, ke Pansor misalkan. Nah, antarkan ke Santong, gitu kan? Antarkan ke Dagnya. Nah,
hancur. Itu namanya distributor yang saya jadi bos tinggal suruh aja. Gitu. Ada? Oke. Ada ke perbedaannya. Apa perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional? Tadi ada pertanyaan yang sangat bagus. Apa itu devisa? Nah, jelaskan. Kita mulai dari awal dulu. Yang pertama perbedaannya dari segi interaksi. Interaksi namanya. Kalau di perdagangan dalam negeri, interaksinya secara langsung bertemu. Tadi sudah saya jelaskan. Langsung bertemu. Kalau perdagangan internasional tidak bertemu secara langsung. Dari segi mata uang, mata uang yang digunakan adalah sama. Oke. Mata uang yang digunakan adalah sama. Indonesia mata uangnya apa? Rupiah. Ya apa dolar? Rupiah. Ya apa dong? Iya ya? Pasti rupiah. Kalian pasti punya uang kan? Ya. Jadi untuk transaksi mata uangnya untuk perdagangan itu adalah rupiah. Kalau dolar berarti kalian sudah bukan warga negara Indonesia. Kalau di perdagangan internasional mata uangnya dalam bentuk devisa. Devisa itu adalah valuta asing, alat pembayaran luar negeri. Apa contohnya? Banyak sekali. Bisa dolar, bisa emas, bisa dolar Taiwan, dolar Hong Kong, euro dan sebagainya, atau dirham. Boleh. Yang penting alat pembayaran itu bisa diterima. Misalkan $1, berapa nilai tukarnya dengan rupiah? Kurang lebih 15.000. $1 Amerika 15.000 uang kita. Kalau kita punya $1.000 saja, kalikan sudah berapa nolnya? Kaya ya? Orang Amerika itu bawa $1.000 atau $10.000 ke negara Indonesia sudah bisa wisata keliling Indonesia. Kalau kalian bawa 10.000 ke luar negeri, kalian bisa apa? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sini gak ada di luar negeri bikin. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah undang-undangnya atau hukum yang berlaku. Kalau di perdagangan dalam negeri adalah hukumnya adalah hukum nasional. Ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan. Kalau perdagangan internasional, hukumnya yang dipakai adalah hukum perdagangan sesuai dengan wilayah masing-masing. Yang keempat adalah kegiatannya. Kalau di perdagangan dalam negeri sama dalam wilayah satu negara. Kalau perdagangan internasional dilakukan antar negara. Puas deh kalau itu yang disebut dengan perdagangan bebas itu. Dengan orang Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Korea, orang Afrika boleh. Perdagangan antar negara bebas. Lebih luas lagi. Kalau perdagangan dalam negeri dalam ruang lingkup satu negara saja. Saya orang Lombok bersama dengan orang Papua, orang Sulawesi, orang Jawa, Sumatera, yang penting dalam ruang lingkup satu wilayah. Itu perdagangan dalam. Yang terakhir adalah faktor yang mendorong. Apa saja faktor pendorongnya? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, setiap negara itu beda-beda sumber daya alam yang dimilikinya sehingga mendorong terjadinya perdagangan. Contoh, Arab Saudi dengan Indonesia. Arab Saudi yang sebagian wilayahnya adalah padang pasir tentu tidak bisa menghasilkan sayur-sayuran. Sekarang Arab Saudi butuh sayur-sayuran atau butuh beras. Nah, ada sawah di Arab Saudi semuanya gurun pasir. Tumbuhan yang bisa hidup kurma, kaktus, itu aja kan? Mereka membutuhkan sayur-sayuran. Mereka mengimpor dari mana? Misalkan dari negara Indonesia, bisa dari Vietnam, bisa dari mendorong. Saya butuh beras. Siapa penghasil beras? Ada negara sahabat Indonesia. Sekarang Indonesia butuh apa? Butuh kurma. Misalkan kurma di Indonesia sulit tumbuh. Pesen impor ke negara Arab Saudi. Butuh minyak bumi. Arab Saudi itu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Butuh minyak bumi, tinggal impor dari Arab Saudi. Jadi itu namanya perbedaan sumber daya alam yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena apa? Perbedaan sumber daya alam. Paham di sini? Ya. Oke, yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung semua sumber daya alam yang ada harus didukung juga dengan kualitas
berkualitas sumber daya manusia untuk mengelola itu, untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Saya bandingkan sekarang, mana yang berkualitas? Kita bandingkan Indonesia dengan Jepang ya, misalkan ya. Jepang, warga masyarakatnya dengan masyarakat Indonesia, mana yang lebih berkualitas? Menurut kalian? Jepang ya? Ya, kalau dari segi sumber daya manusianya Jepang, kenapa? Bisa menghasilkan barang yang berkualitas tinggi. Contoh, yang kalian pakai setiap hari ke sekolah. Sepeda motor dari mana? Jepang kan? Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu pabrikan mana? Jepang. Indonesia apa pabrikannya? Apa pabrikannya? Nggak ada. Kita impor aja, pesawat impor, sepeda motor impor, mobil impor, itu beli barang dari luar negeri. Dari segi kualitas saja. Nah, Indonesia itu saya kasih tahu 3M. Membeli, memakai, merusak. Nah, orang Jepang seusia kalian bisa buat robot. Seusia kalian apa? Main TikTok. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini juga mendorong perdagangan internasional. Perbedaan teknologi setiap negara itu beda-beda. Kalau negara yang punya tertinggi itu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, negara-negara Eropa, sebagian negara Asia Timur juga. Bagus-bagus teknologinya. Makanya kita tuh perlu berguru ke negara-negara luar negeri. Itu yang mendorong kita. Kita mau beli pesawat. Orang Jerman kita beli pesawat. Kita impor dari mereka. Indonesia hanya menang dari sisi sumber daya alam. Orang luar negeri butuh sumber daya alam kita. Kita butuh apa? Teknologi. Nah, itu namanya barter. Orang Jerman butuh untuk buat pesawat apa? Besi kan? Mereka pesan dari Indonesia, sudah jadi dijual lagi di Indonesia yang lebih mahal. Harga besi murah, mereka beli setelah jadi pesawat, kita yang beli dengan harga ya. Kenapa? Karena perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya kalian pelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila perlu kalau bisa buat HP buat ya. Yang terakhir adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, ini contohnya adalah seni rupa, seni ukir. Banyak produk-produk dari Indonesia, misalkan batik, seni-seni perlengkapan tradisionalnya juga bisa dibeli oleh orang luar negeri. Contohnya wisatawan, lihat batik, lihat alat-alat tradisional kan mereka beli. Nah, dari segi perbedaan budaya bisa mendorong perdagangan internasional. Orang Barat itu senang sama-sama sesuatu yang unik. Oke, sampai di sini faktor-faktor yang 1, 2, 3, 4 ada pertanyaan? Ada. Oke, tidak ada. Dari semua proses pembelajaran ini, Pak Guru ingin evaluasi kalian dengan cara Pak Guru kasih soal PG. Kalian jawab ya. Soal PG. Kalian jawab, kita tulis nama dan kelas. Distribusikan ya. Gampang soalnya. Jawab tinggal disilang saja ya. Tinggal disilang saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, distribusikan ke belakangnya. Soal evaluasinya langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Ya, silakan dijawab. Cukup dengan memilih jawaban yang paling tepat menurut kalian dengan cara silang atau boleh dengan melingkari salah satu dari jawaban yang ada di pilihan jawaban tersebut. Silakan, saya kasih waktu. Boleh, bebas. Ya, silakan dijawab. Kalau sudah selesai, kumpulkan langsung Pak Guru ya.
sudah, tinggal dikumpulkan. Oke, sekarang sudah? Sini yang sudah. Maju ke depan, maju ke depan. Silakan. Maju ke depan. Sini. Nah, oke, silakan duduk. Yang sudah, silakan duduk kembali. Bahan ajarnya ada di bawah meja. Bisa sudah, silakan dikumpulkan. Ya sudah. Siapa yang belum? Baik, semua sudah ya? Guru periksa jawaban kalian. Oke, sekarang aku tanya terkait dengan proses pembelajaran tadi, di mana ada yang mengalami kesulitan atau gimana? Menyenangkan? Tidak ada yang gimana? Asik kan? Kalau menyenangkan, mungkin seterusnya kita terapkan seperti ini ya? Oke, selanjutnya sebelum kita pulang, jangan lupa minggu depan pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Aku ulang lagi, materi selanjutnya adalah pelajari lagi di rumah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Ya. Jadi sebelum pulang ke kelas pimpin doa. Silakan. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menuju kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.